dampak turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asoi maja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalanna si taunya mesti no ya balai satu kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia narunia capu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majaman. Ini jadi masalah. Termasuk asoya di nomor di Muharram biasa nasa tema nak agak nak kesataunya. Ini yang bahaya. Maka daya puasa Jumat nomor di Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denulai itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka anawani lalan nasitawnya narekode natin rotawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Gursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat, nigi tahu dia nanti rokotu beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Maka kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki nilaudong na tembus padarat langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya rutun rimangillah. Ya jiwanya lepar Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, onromi laudong maka jalan. Nah sama mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya tuan rimangillah maka jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lepar nih mak do jaman tahu dia natiro, tapi mana subuh rasa. ini yang bahaya ini. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kudetul layaro setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul nah 10 menit melona tamat subuh, di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam, itu bukan makan sahur, tapi itu mari tanggapannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh, karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kufir atau bilau istighfar kepada Allah maka pasti jadi terima. Karena kenapa? Allah Ta'ala milau wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kemelo kita mau kurang riro. Apa beda itu taubat dan istighfar? Ya sengit taubat kembali, ya sengit istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfarah menutup dosa. Ya kumaruki kau kertas elang kasalah, kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfarah. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya kumegi misalnya barakatnya semasa pajak, ya kumatana ipapinatinge kutame waktu sampajangnya, ya nato pura mas sampaja semana sa dengan kalega, berarti itu hikmah salat. Na sama nabi makada, ya kumeloi do mas sampaja ngumakuatan na pong Allah Ta'ala, nalay pong Allah Ta'ala dosana na patana yung kusalingkana si bawa kulunna. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringan ipat penadingi ko to permas sampaja para kita tolongan di barakan sampajangnya. Tapi kaya tahu maringan pa penadina
yang rukuknya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Ya kau tatung-katung kami masam fajar, digaga, turu pusat mina kulianan. Tapi itu gagal kau tuh. Makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sambil tak kali jam masam fajar ini, masuk-sukui memang nih. Tak kali jam pakai sibir ini, tak masuk-sukui. Aja terkadang, yang penting pure, tidak, tak masukui. Nah sebab talangan mati sarah. Ini penting. Kadang-kadang kau nggak tahu makan aja nggak Cina apa wasap aja Cina apa tuh angin. Ini jadi masalah. Nilodo itu gak manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pesita-taruh yang tapi mereka tahu itu mau jago. Jadi masalah. Iman tadi nama sama pun kecil-kecil. Ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat demi manasa, maut nabi manasa. Engkau tahu imam pun amin. Kita terima kepadangan atau makir, Allahu a'lam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gari. Kau kata Allah bola tapi mapabuti, nah semeka mapabuti sana di kira cangkuri kira malam itu berpokok, itu bersiru, itu berapa. Nah peci di makan iya. Pasti dia taringi. Maka lagi ada itu melo, hari mau bawa na joro. Kan begitu. Tapi dia dari kau kata macam melo ulat tu bulata, wih kayak bunga-bunga ada boleh jadi, wih cantik nabi bulata, Allah. Kini mani lemari bunga kau kanjak nih. Padahal dia bisa ngerumeni lemah. Kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak berhak, tapi kenapa kita mari engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu yang diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mempeleci matero. Saya pernah dengar orang yang berdoa, itu kasih lagi di itu pun. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gagal natane, kau nari malau itu pun itu gagal. Jadi selesai. Bagaimana nanti kena doa? Makanan apa? Nanti malau je. Kau pernah tunggu kulit lagi bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Yang kau tanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak ingin. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kau angkat tanggung madeceng nih. Saya tidak pernah minta kuasa supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya,